Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, seperti biasanya pada pertemuan malam hari ini kembali kita akan mengkaji dan membahas fiqhul ahadits, fiqih dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terambil dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang diterima dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita jelaskan pula bahwa terkait dengan kaifiat atau tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian berdiri untuk salat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai pada kedua mata kaki. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, menerangkan kepada kita tentang bagaimana wudu yang dikerjakan sebelum kita menegakkan yang namanya salat. Dan tentu saja syariat ini bukanlah untuk mempersulit kita, justru adanya wudu untuk memudahkan kita di dalam menegakkan salat itu. Oleh karenanya, kalau kita baca di akhir dari ayat di surat Al-Maidah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan atas kalian untuk menyusahkan kalian, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menginginkan agar mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan agar menyempurnakan nikmat tersebut kepada kalian, tentunya agar kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya syariat wudu
tentu saja tidaklah menyulitkan kita dan tidaklah membuat kita berat untuk melakukannya. Justru dengan wudu ini menjadi pendorong kita untuk kita menegakkan yang namanya ibadah salat itu. Dan tentu saja telah kita sebutkan dalam hadis Utsman bin Affan kemarin, di mana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan wudu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang yang berwudu dengan sempurna lalu dia menegakkan salat 2 rakaat. Kata Rasulullah, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'ataini, lalu dia mengerjakan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi nafsahu, yang mana di dalam salatnya itu dia tidak memikirkan hal yang lain di luar salatnya, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ulama mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, zahir dari hadits ini bahwa orang yang berwudu akan menghapuskan dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Namun kata beliau, para ulama mengkhususkan terkait dengan amalan yang bisa menggugurkan dosa adalah dosa-dosa minas saghair, dosa-dosa kecil. Naam. Adapun dosa-dosa besar, maka itu dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dengan melakukan amalan-amalan. Sehingga beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, jikalau seseorang itu pernah melakukan dosa-dosa kecil, maka dengan wudu yang dia lakukan akan menghapuskan dosa-dosa kecil itu. Dan jikalau dia punya dosa-dosa besar, maka dengan amalan wudu yang dia kerjakan akan meringankan dosa besar yang telah dia kerjakan. Dan barang siapa yang mempunyai dosa kecil dan dosa besar, maka dosa kecilnya akan terhapus, sementara dosa besarnya butuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau semua dosa-dosanya terhapus, maka dengan wudu yang dia kerjakan akan semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari perkara yang diingatkan oleh para ulama, menunjukkan bahwa wudu termasuk mukaffiratud dzunub, termasuk penggugur dosa. Dengan wudu yang dikerjakan, asalkan dia ikhlas karena Allah dan sesuai dengan praktek yang dicontohkan oleh Nabi, maka wudunya tersebut akan menggugurkan dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Iya, walaupun tentu saja seseorang manakala dia melakukan suatu amalan apa yang menjadi penggugur dosa, bukan berarti dia meremehkan yang namanya dosa. Bukan berarti dia tertipu dengan amalan soleh yang dia kerjakan. Jangan sampai dia mengatakan, bukankah dengan amalan yang kukerjakan hal tersebut bisa menggugurkan dosa-dosaku, maka tidak mengapa kalau saya melakukan dosa namun saya iringi dengan amalan soleh. Nah, ini pemikiran yang keliru tentu saja. Kenapa? Sebab kita tidak tahu mana dari amalan kita yang diterima oleh Allah. Apakah kita bisa menjamin wudu dan solat kita diterima oleh Allah? Tidak bisa kita jamin. Ya. Sementara Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Sahabat Ibnu Umar pernah mengatakan, seandainya saya mengetahui ada satu solat saya yang diterima oleh Allah, niscaya itu lebih aku cintai
daripada dunia beserta isinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Kemudian juga dari hadis Utsman bin Affan yang telah kita dengarkan kemarin, bahwasanya tatkala Rasulullah menyebutkan orang yang berwudu sempurna wudunya, lalu dia kerjakan sholat 2 rakaat sunnah wudu, dan dia kerjakan hal tersebut dalam keadaan ia tidak memikirkan hal yang lain kecuali sholatnya. Dalam artian dia sholat dalam keadaan khusyuk kepada Allah, barulah dia mendapatkan keutamaan tadi. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya khusyuk di dalam sholat. Dan khusyuk di dalam sholat, kata para ulama, adalah ruhnya sholat. Adalah ruhnya sholat. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang mengerjakan sholat, ucapannya, bacaannya, bacaan-bacaan sholat, gerakannya, gerakan-gerakan sholat, tapi hatinya entah melayang kemana, memikirkan hal-hal yang lain. Ya, badannya saja sholat, tapi pikirannya entah kemana. Nah, disinilah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya khusyuk di dalam sholat itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kiat-kiat agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Disebutkan di dalam hadis, Rasulullah mengatakan, wasolli sholata muwaddi'in, sholatlah kamu seperti sholat orang yang mau berpisah, orang yang mau meninggal dunia. Nah, kira-kira bagaimana ketika kita merasa dan menganggap ini sholat saya, sholat yang terakhir? Nah, tentu pada saat dia merasakan seperti itu, maka betul-betul dia akan mengerjakan sholat itu dengan penuh kekhusyuan. Sholat yang terbaik yang dia ingin kerjakan. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan berpisah dari kehidupan dunia ini. Maka kata Nabi, sholatlah kamu seperti sholat orang yang ingin berpisah. Maka dengan hal tersebut tentunya akan mendatangkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari hadis ini juga menunjukkan bahwa kekhusyuan di dalam sholat itu akan datang manakala kita wudu dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan praktek yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu juga dari perkara yang akan mendatangkan kekhusyuan di dalam sholat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis berikutnya yang insyaallah ta'ala kita akan bacakan pada malam hari ini juga masih berkaitan dengan hadis yang menjelaskan tentang wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini, An Amrin ibni Yahya al-Mazini, dari Amr bin Yahya al-Mazini. Beliau adalah seorang tabi'in, siqatun, meninggal pada tahun 130 Hijriah. An abihi, beliau meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya bernama Yahya ibnu Umarah ibnu Abi Hasan, juga seorang tabi'in. Seorang tabi'in adalah muridnya sahabat Rasulullah. Tidak berjumpa dengan Rasulullah, namun berjumpa dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapaknya ini Yahya bin Umarah al-Mazini mengatakan, syahidtu Amr ibn Abi Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Saya pernah menyaksikan Amr bin Abi Hasan. Amr bin Abi Hasan merupakan seorang sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Amr bin Abi Hasan, yakni Ibn Tamim. Ibn Tamim, sahabat Nabi. Beliau pernah bertanya kepada sahabat yang lain yang bernama Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim al-Mazini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Jadi beliau adalah Al-Ansari, asli penduduk Madinah. Abdullah bin Zaid ibn Asim. Dan ini berbeda
dengan sahabat lain yang juga bernama Abdullah bin Zaid, namun beliau kakeknya bernama Ibnu Abi Rabbih. Abdullah ibnu Zaid ibni Abi Rabbih. Nah, inilah yang meriwayatkan hadis tentang azan yang beliau bermimpi dan mimpinya ditakrir oleh Nabi, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini yang meriwayatkan hadis tentang azan, Abdullah bin Zaid ibni Abi Rabbih. Adapun Abdullah bin Zaid ibn Asim yang meriwayatkan hadis ini, beliau radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia yang pernah ikut perang Badar, perang Uhud, dan menyaksikan perang-perang yang lain bersama Nabi, berjihad bersama Rasulullah SAW, dan beliau terbunuh dalam tragedi Harrah pada tahun 63 Hijriah. Pada tahun 63 Hijriah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nah, sahabat Abdullah bin Zaid, beliau inilah yang mempraktekkan wudu yang sesuai dengan ajaran Nabi. Abdullah bin Zaid bin Asim, ya, suatu hari ditanya oleh Amr bin Abi Hasan, bertanya tentang wudu Nabi SAW, bagaimana cara Nabi berwudu. Fada abi taurin min ma'in, maka beliau pun mengajarkan wudu kepada Amr bin Abi Hasan, wudu yang diajarkan Nabi. Maka beliau meminta satu bejana berisi air, dan beliau ingin praktekkan hal tersebut kepada beliau. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa hirsnya para sahabat, semangatnya para sahabat di dalam mengajarkan ilmu dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam rangka menebarkan sunnah-sunnah beliau. Dan juga kita bisa melihat bagaimana semangat para salafun saleh di dalam ittiba mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka tatkala memberikan pengajaran kepada umat, mereka mengajari dengan uslub dan metode yang terbaik, yaitu mereka memperagakan wudu yang dicontohkan oleh Nabi. Dan tentu saja pengajaran dengan memperagakannya, mempraktekkannya, ini lebih cepat untuk dipahami, lebih mudah untuk digambarkan daripada sekedar kata-kata saja. Nah, makanya dalam banyak kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun banyak mengajarkan tentang amalan-amalan di dalam Islam langsung dengan praktek. Nah, karena itu lebih merasuk ke di dalam hati dan lebih memberikan pemahaman yang kuat pada diri seseorang. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan tatkala kita mempraktikkan hal tersebut kepada orang, sekaligus kita niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pahala ibadah dan pahala mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan terkadang yang seperti ini diperlukan. Kita beribadah di hadapan orang, tentu bukan karena riya, bukan supaya ingin dilihat, dipuji orang, bukan. Tetapi dia melakukan hal tersebut di hadapan orang supaya orang lain mencontoh dan memahami apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang secara umum amalan itu disunnahkan untuk dilakukan sirron, secara rahasia. Nah, makanya disebutkan di dalam hadis itu, ketika seseorang atau salah satu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kata Nabi, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan satu sedekah, saking ikhlasnya dia dalam bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.
Nah, ini menunjukkan kata para ulama, memang pada asalnya amalan itu lebih utama kalau dilakukan sembunyi-sembunyi, rahasia, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Namun kalau dalam bentuk pengajaran, justru dianjurkan untuk di hadapan orang banyak, supaya orang mengerti, supaya orang bisa belajar, supaya orang bisa memahami. Naam. Tentu saja sembari kita menjaga keikhlasan kita, niat kita hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim di sini, beliau mencontohkan wudunya Nabi. Bagaimana wudunya Nabi? Maka beliau pun meminta bejana berisi air. Fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mencontohkan wudunya Rasulullah. Apa yang pertama beliau lakukan? Tentunya setelah berniat dan membaca bismillah, fa'aqfa'a ala yadaihi minat taur. Maka beliau menuangkan dari bejana tersebut ke tangannya. Faghasala yadaihi salata. Lalu beliau mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Nah, ini jamaah sekalian, sudah kita jelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya bahwa tatkala berwudu, ketika kita berwudu dari suatu tempat bejana misalnya, ya, maka disunnahkan sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana tersebut, ke dalam gayung tersebut, kita tuangkan dulu ke tangan kita. Jadi jangan langsung mencelupkan. Jangan langsung mencelupkan. Nanti setelah kita mencuci kedua tangan, baru boleh mencelup setelah itu. Nah, ini kalau misalnya kita berwudu di suatu tempat gayung misalnya, ya, atau semisalnya. Tapi kalau kita berwudu misalnya langsung dari keran, maka tidak masalah, langsung aja, ya kan. Nah, ini kita praktekkan wudu ketika memakai gayung atau timba. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi beliau menuangkan di atas kedua telapak tangannya dari bejana tersebut. Lalu beliau mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Telah kita sebutkan ini hukumnya sunnah dari sunnah-sunnah wudu menurut kesepakatan para ulama. Tsumma adakhala yadahu fit taur. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Ini mencelupkan sudah. Ini boleh seperti ini. Dia celupkan tangannya ke bejana, famat madha wastansyaqa wastanthara. Lalu beliau kumur-kumur, menghirup air ke hidung dan membuangnya. Nah, ini juga sudah kita jelaskan, dilakukan sekaligus. Jadi kita ambil air wudu dengan cedokan tangan kanan kita, kemudian sebahagiannya kita masukkan ke mulut, lalu sebagiannya lagi dihirup. Setelah dihirup, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Itu namanya istinsar. Dilakukan sebanyak 3 kali. Ambil 1 cedokan air, masukkan ke mulut, sebagiannya dihirup, dibuang dengan tangan kiri. Dilakukan sebanyak 3 kali. Makanya dikatakan salasan bisalasi ghurafat. Itu dilakukan sebanyak 3 kali dengan 3 kali cedokan. Dengan 3 kali cedokan air diambil dengan tangan kanan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa setelahnya? Tsumma adakhala yadahu. Lalu beliau memasukkan tangannya lagi ke dalam bejana. Faghasala wajahahu thalathan. Lalu beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Jadi mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Telah kita sebutkan juga, wajah itu dari batasannya dari ubun-ubun sampai dagu, itu batas panjangnya. Kalau batas lebarnya dari cuping sebelah kanan ke cuping sebelah kiri. Nah, ini batasan wajah yang wajib dicuci. Nah, ini batasan wajah yang wajib untuk dicuci. Nah, dan dari sini sudah mulai mencuci yang merupakan rukun dari rukun-rukun wudu. Ya, makanya disebutkan di dalam ayat langsung wajah dulu kan. Faghsilu wujuhakum, kata ayat itu. Cucilah wajah-wajah kalian. Nah, kenapa mencuci wajah? Karena inilah rukunnya wudu. Tidak disebutkan kedua tangan dulu. Di dalam ayat tidak disebutkan kan? Tidak disebutkan kumur-kumur menghirup air, tidak.
tapi yang justru disebutkan wajah, karena mencuci wajah adalah rukun solat, rukun wudu, ya, berdasarkan dalil dari Quran, sunnah, dan ijma para ulama. Ijma para ulama. Kemudian apa? Kata beliau, summa adakhala yadahu fit taur. Lalu beliau masukkan lagi, ya, tangannya ke dalam bejana, faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Lalu dia mencuci kedua tangannya, ya, dimulai dari ujung-ujung jari sampai ke siku. Dicuci sebanyak 2 kali. Nah, di sini dalam riwayat ini berbeda dengan hadis sebelumnya. Kalau dalam hadis Utsman mencuci tangan juga 3 kali. Tapi dalam hadis Abdullah bin Zaid di sini mencuci tangan justru 2 kali. Nah, makanya nanti ada kaifiat basuhan yang memang tetap dari Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan lagi insyaallah ta'ala. Nah, setelah mencuci tangan sampai siku 2 kali, kanan dulu baru kiri, summa adakhala yadahu fit taur. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, famasaha ra'sahu. Lalu beliau mengusap kepalanya. Bagaimana mengusap kepala? Fa'aqbala bihima wa adbara. Beliau memulai dari depan kemudian ke belakang. Marratan wahidah, cuman dicuci 1 kali. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat dijelaskan bagaimana kaifiat mengusap kepala ini. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nabi mulai mengusapnya dari arah ubun-ubun. Hatta dhahaba bihima ila qafah. Kemudian beliau tarik ke belakang hingga ke tengkuknya. Seperti ini. Tsumma raddahuma, kemudian beliau kembalikan lagi hatta raja'a ilal makan alladzi bada'a min, sampai kembali ke tempatnya semula. Nah, jadi dari sini ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi. Nah, itu cara mengusap kepala. Seperti yang juga disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu mengusap kepala cuma 1 kali, summa ghassala rijlaihi. Lalu beliau mencuci kedua kakinya, kanan dulu baru kiri. Dalam sebagian riwayat dikatakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangkan Rasulullah sallallahu, fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Lalu kami keluarkan untuk beliau air wudu yang ada di dalam bejana yang terbuat dari kuningan. Nah, ini juga menjelaskan bagaimana Rasulullah mempraktekkan wudu itu kepada para sahabat yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Para hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara global sudah pernah kita ajarkan kaifiat ini di dalam hadis sebelumnya, hadis Utsman bin Affan. Namun di dalam hadis ini ada beberapa tambahan faedah-faedah yang lain yang juga disebutkan oleh para ulama, seperti tadi membasuh anggota wudu, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Nah, kemarin kita sebutkan bahwa dalam mencuci dan membasuh anggota wudu ada 3 kaifiat. Yang pertama 1 kali itu batasan wajibnya, sebagaimana diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua boleh 2 kali. Ini diterangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Dan yang ketiga boleh 3 kali. Nah, ini dalam banyak hadis, diantaranya hadis Utsman bin Affan. Yang keempat, berdasarkan riwayat ini kata para ulama, boleh mencuci anggota wudu selang-seling. Selang-seling bagaimana? Boleh 3 kali, boleh 2 kali, boleh 1 kali. Maksudnya begini, ketika dia mencuci tangannya mungkin dia cuci 3 kali. Ketika kumur-kumur dan menghirup air serta membuangnya mungkin 2 kali. Mencuci wajah dia cuci lagi 3 kali. Mencuci tangan ini sampai ke siku boleh lagi 2 kali. Selang-seling. Nah, ini ditunjukkan di dalam hadis Abdullah bin Zaid yang tadi kita bacakan. Nah, ini juga sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditetapkan oleh para ulama akan kebolehan hal tersebut.
akan kebolehan hal tersebut. Naam. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan membaca bismillah ketika wudu, disebutkan di dalam hadis tawaddo bismillah, berwudulah dengan membaca bismillah. Dalam riwayat lain dikatakan la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi siapa yang tidak membaca bismillah. Namun hadits ini memang ada perbincangan di kalangan para ulama. Jumhur mayoritas para ulama berpendapat bahwa membaca bismillah hanya sunnah dari sunnah-sunnah wudu, tidak sampai wajib. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa mereka memandang sunnah? Karena mereka menganggap hadis yang tadi dibacakan dhaif, lemah. Sehingga berdalilkan dengan keumuman hadis saja. Apa keumuman hadis? Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda bibismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkaranya bisa terputus. Berdasarkan keumuman hadis ini, mayoritas ulama berpendapat sunnahnya membaca bismillah ketika wudu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga dari konsekuensi ini, kalau mungkin ada yang bertanya, apa hukumnya Ustadz kalau misalnya kita wudhu lupa baca bismillah, baru ingat nanti di pertengahan wudhu? Jumhur mayoritas ulama mengatakan boleh pada saat itu langsung ngucap bismillah, tidak perlu ulang dari awal. Kenapa? Membaca bismillah hukumnya sunnah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga para ulama membahas terkait dengan masalah menghirup air ke hidung. Karena disebutkan di dalam hadis Laqit ibnu Sabirah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan asbighul wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, kemudian selah-selahilah jari jemari. Ini sunnah yang lain. Jadi ketika kita wudu, sunnahnya menyela-nyela jari jemari tangan dan jari jemari kaki, sebagaimana pernah kita jelaskan. Ya, disunahkan menyela-nyela. Kenapa menyela-nyela? Supaya air wudu sampai di sela-sela ini. Terkadang apalagi kalau kaki kan Pak, jari jemari kaki ini kadang rapat-rapat, tidak seperti tangan. Kalau tangan kita mudah buka, kalau jari jemari kaki dia tertutup. Makanya lebih dianjurkan lagi ketika mencuci kaki untuk menyela-nyela jari jemari kaki. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kata Nabi, wabalik fil istinsyaq, bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung. Jadi ketika menghirup air bersungguh-sungguh, jangan sekadarnya saja. Wabalik fil istinsyaq, kata Nabi, bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air, illa antakuna so'ima, kecuali satu keadaan, kalau kamu sedang puasa. Biasa-biasa saja, jangan terlalu bersungguh-sungguh, nanti air bisa masuk, batal puasa kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang tadi disebutkan riwayat riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Taib. Kemudian terkait dengan masalah kumur-kumur, menghirup kumur-kumur, yang mana hal tersebut dilakukan sekaligus dengan menghirup air. Karena pada saat kita mengambil air dengan cedokan tangan kanan kita, sebagian kita masukkan ke mulut, sebagian lagi dihirup, ya kan? Sebagian lagi dihirup. Nah, ketika memasukkan air ke mulut yang namanya matmadhah dalam bahasa Arab, maksudnya apa? Dia idaratul ma' fi famihi. Dia memutar-mutar air itu di dalam mulutnya. Ya, bahasanya kumur-kumur lah. Jadi bukan sekedar masuk kemudian keluar, tapi perlu dia kumur-kumurkan di dalam mulut itu. Ya, kenapa? Karena wudu kan maksudnya ingin membersihkan. Kalau sekedar masuk kemudian keluar, ya bukan membersihkan namanya.
Tapi ketika dia masukkan kemudian dia dia obok-obok di dalam, ya, baru itu namanya kumur baru dia keluarkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, famat mit, kalau kamu berwudu kumur-kumur, ya maka bersungguh-sungguhlah di dalam berkumur-kumur tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dari faedah yang kita bisa petik dari hadis ini, ya, terkait dengan masalah menghirup air dari ke hidung tadi. Jadi ketika menghirup kita perlu buang yang namanya istinsar dengan tangan kiri kita, dengan dorongan yang kuat, Ya, kenapa? Karena fungsinya, kata sebagian ulama, pada saat air dihirup ke hidung, kotoran-kotoran yang mungkin ada di hidung, ya kan, basah, kemudian dikeluarkan, nah itu bisa keluar. Karena sekali lagi untuk membersihkan tadi, ya kan. Walaupun tidak setiap ketika kita menghirup air kemudian mengeluarkannya langsung keluar kotorannya, tidak semua, ya kan. Nah, bisa jadi mungkin sudah bersih, ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaib. Nah, kemudian juga terkait dengan masalah bolehnya mencuci wajah, ya, dengan satu tangan, ya. Jadi di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi ketika mencuci wajahnya beliau lakukan dengan satu tangan. Tangan kanannya kemudian mengusap wajahnya ini dengan satu tangan. Ini dalam satu riwayat. Tapi dalam riwayat lain Nabi menggunakan kedua tangannya ini. Nah, jadi boleh dua-duanya. Boleh satu tangan, ya, boleh juga kedua tangan, kanan dan kiri, mengusap wajah ini. Ya, mana yang paling mudah untuk kita lakukan, maka kita kerjakan. Nah, ini juga faedah yang kita bisa ambil dari riwayat tersebut. Nah, para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ulama juga membahas terkait dengan masalah hukum orang yang misalnya tangannya terputus misalnya. Nah, bagaimana dia berwudu, Ustaz? Ya, ketika dia misalnya tangannya tidak ada atau mungkin sebagian tangannya terpotong. Ya, ketika dia mencuci tangannya bagaimana? Nah, ulama mengatakan kalau misalnya tangannya terpotong habis sampai ke lengan atasnya, maka tidak ada kewajiban lagi untuk mencuci tangan. Apa yang dia mau cuci kan sudah tidak ada. Misalnya kalau tangannya terpotong sampai habis. Tapi kalau misalnya ya yang terpotong hanya bahagian pergelangan tangan saja, yang ini masih ada sampai siku, maka dia cuci apa yang masih ada sampai sikunya. Ya kan? Begitu pula yang kirinya. Nah, ini kalau misalnya qadarullah ada seseorang yang mungkin terpotong tangannya, kira-kira bagaimana dia mau berwudu? Ya kan? Bagaimana dia mau berwudu? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ulama juga membahas terkait dengan orang yang Masya Allah tidak punya tangan sama sekali misalnya. Dia lahir dalam keadaan cacat, tidak punya tangan. Bagaimana dia berwudu, Ustaz? Nah, kata para ulama, ya, kalau dia bisa minta tolong ya kepada seseorang supaya mewudukan dirinya, ya dia minta tolong kepada orang lain. Kalau hal tersebut harus dengan dia mengeluarkan biaya, dia keluarkan biaya untuk hal tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak ada orang ya untuk menolong dia berwudu misalnya, tidak ada orang, ya, apa yang dia lakukan? Kata para ulama, kalau memang seperti itu keadaannya, maka dia sholat saja walaupun tanpa berwudu. Karena Allah mengatakan di dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari perkara yang juga perlu kita perhatikan pada saat wudu. Pada saat wudu jangan sampai ada yang menghalangi air masuk ke anggota wudu kita. Diingatkan oleh para ulama terkait dengan mencuci tangan. Ketika dia mencuci tangan, kemudian di kukunya ini banyak kotoran-kotoran,
yang bisa menghalangi air wudhu masuk, ini perlu dibersihkan dulu. Makanya dia bersihkan dulu. Kalau misalnya tangannya kotor, ya banyak tai kukunya misalnya, ya, ini dibersihkan. Apalagi misalnya bagi perempuan yang bekutik, ya, bekoteks itu, ya. Naam. Ya, itu juga bisa menghalangi air wudhu. Kalau dia wudhu ada koteksnya itu tidak sah wudhunya, ya kan? Kalau cuman henna aja itu tidak masalah, ya kan? Cuman henna itu masuk dari air wudhu. Tapi kalau yang koteks itu, ya, yang cat kuku itu kan, itu tidak masuk di tidak masuk di kulit kita. Ini perlu dibersihkan. Itu juga dari perkara yang diingatkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Taib. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ulama mengingatkan bolehnya mengusap di atas imamah. Ya, ini juga pernah kita isyaratkan kemarin, mengusap di atas imamah yang dililitkan. Jadi kalau kita laki-laki punya imamah dililitkan di atas kepalanya, boleh mengusap di atas imamah tanpa harus membuka imamah. Ya. Ini juga dari hal yang pernah dipraktekkan oleh Nabi. Kenapa boleh? Karena kan orang kalau pakai imamah itu kan kadang sulit dia pakai imamahnya, ya. Dia perlu prakteknya perlu lama, mungkin dia rapikan lagi, ya. Maka ada keringanan dalam syariat, boleh mengusap di atas imamah. Jadi pada saat wudhu, pada saat selesai mencuci kedua tangan, mengusap kepala saja, mengusap imamah. Bagaimana caranya? Ya, dia usap saja, dia usap sampai ke belakang, tidak perlu dia kembalikan lagi. Itu. Dia mengusap kepalanya saja sudah cukup. Telinganya bagaimana, Ustadz? Kalau dia usap, masukkan telinganya, masukkan tangannya ke telinga, itu kemudian dia dia usap telinganya. Itu boleh. Dan boleh juga kata para ulama mencukupkan dengan mengusap di atas imamah walaupun telinga tidak diusap. Itu pun boleh kata para ulama rahimahumullahu taala. Naam. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ulama juga menyebutkan terkait dengan masalah mengusap di atas imamah, ya, bagi wanita mengusap di atas jilbabnya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama tentang masalah mengusap di atas jilbab. Namun sebagian ulama berpendapat bolehnya hal tersebut kalau memang dibutuhkan. Dan itu dari fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apalagi pada saat mereka berwudu ada laki-laki yang bukan mahram, ya, di tempat yang terbuka misalnya. Bagaimana caranya wudunya wanita, Ustadz? Pada saat mencuci mengusap kepalanya, boleh cuman mengusap di atas jilbabnya saja. Ya, itu difatwakan juga oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Naam, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya. Maka ini dari pembahasan wudu yang bisa kita pelajari dari hadits Abdullah bin Zaid ibn Asim yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga semakin menyempurnakan pembahasan tentang tata cara wudu yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan jikalau ada pertanyaan seperti biasa nanti kita akan lanjut sedikit ba'da salat Isya, sesi tanya jawab insyaallah taala. Ya, wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.